Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Sabtu 29 April 2023 dengan judul Keselamatan. Ayat inti terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, kita harus mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya jika kita mau duduk dalam kemenangan bersama Dia di atas tahtanya. Dalam hidup ini, kita harus menghadapi cobaan yang menyala-nyala dan membuat pengorbanan yang mahal. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah upahnya. Ada begitu sedikit penyangkalan diri, begitu sedikit penderitaan demi Kristus, sehingga salib hampir seluruhnya dilupakan. Kita harus mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya jika kita mau duduk dalam kemenangan bersama Dia di atas tahtanya. Selama kita memilih jalan pemanjaan diri yang mudah dan takut pada penyangkalan diri, iman kita tidak akan pernah menjadi teguh dan kita tidak dapat mengenal damai Yesus atau sukacita yang datang melalui kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan di sini bahwa kalau kita mau mengalami sukacita kemenangan, maka harus ada pengorbanan, harus ada penyangkalan diri. Jangan takut untuk hal itu. Saudara, kita harus mengambil bagian dalam penderitaannya agar kita juga mengambil bagian dalam kemenangannya, kemenangan Allah. Saudara, tidak ada upah yang lebih besar ya selain kita ini benar-benar berjuang, berkorban dan menghadapi cobaan-cobaan yang berat itu. Kalau seandainya kita tidak berjuang, kita tidak ada penyangkalan diri dan kita menghindar dari hal-hal tersebut, kita tidak akan memperoleh kemenangan dan iman kita tidak akan menjadi teguh, tidak akan menjadi kuat. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadapi cobaan ini dengan tetap bergantung kepada Kristus. Dan jika Tuhan izinkan kita mengalami akan penderitaan, ujian-ujian yang berat, maka sejatinya kita sedang bersama Yesus, turut mengambil bagian dalam penderitaannya. Di poin yang kedua dikatakan, mereka yang paling dimuliakan di atas tahta Allah adalah mereka yang tahu untuk mengalahkan konflik. Testimonies from the Church jilid 5 halaman 215 mengatakan, yang paling dimuliakan dari bala tentara yang ditebus yang berdiri di hadapan tahta Allah dan anak domba berpakaian putih tahu untuk mengalahkan konflik karena mereka telah bangkit melalui kesengsaraan besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mendapatkan upah, kita mau mendapatkan kemuliaan, berdiri di hadapan tahta Allah, bersama dengan anak domba, berpakaian putih, maka kita harus benar-benar menjadi orang yang mampu mengalahkan konflik. Bukan menyerah. Memang diperlukan pengorbanan, diperlukan penyangkalan diri. Tetapi jika kita tetap teguh, kita bersandar kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengalahkan konflik. Dan pada akhirnya, melalui kesengsaraan, melalui ujian-ujian yang berat, kita akan bangkit, kita akan menang, dan kita akan dimuliakan di hadapan tahta Allah. Bukankah itu adalah kabar baik yang sangat luar biasa? Jadi, mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Poin ketiga, tetap percaya kepada Allah, sekalipun mengalami berbagai pencobaan, adalah bukti bahwa iman kita murni. Anda akan bersukacita saat itu, meskipun untuk sesaat kamu mungkin perlu mengalami berbagai pencobaan. Itu hanya untuk membuktikan bahwa imanmu murni
Dan itu melengkapi pujian dan kemuliaan dan kehormatan Anda pada wahyu Yesus Kristus. Anda tidak pernah mengenal Dia, tetapi Anda mengasihi Dia. Untuk saat ini Anda tidak melihat Dia, tetapi Anda percaya kepadanya. Dan Anda akan tergetar dengan sukacita yang tak terkatakan dan mulia untuk mendapatkan hasil dari iman Anda dalam keselamatan jiwa Anda. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 9. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhasil menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi penderitaan-penderitaan, sejatinya membuktikan tentang iman kita. Mari kita buktikan. Dengan cara bagaimana? Tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap beriman kepadanya. Tetap percaya kepadanya. Sehingga sukacita dan kemenangan akan menjadi bagian kita. Keselamatan akan menjadi bagian kita. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, kita harus mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya. Jika kita mau duduk dalam kemenangan bersama Dia di atas tahtanya. Yang kedua, mereka yang paling dimuliakan di atas tahta Allah adalah mereka yang tahu untuk mengalahkan konflik. Dan yang ketiga, tetap percaya kepada Allah sekalipun mengalami berbagai pencobaan adalah bukti bahwa iman kita murni. Inilah poin-poin utama yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang Maha Baik. Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Namun sejatinya, iman perlu dibuktikan. Kepercayaan tetap teguh harus dinyatakan. Dan itu artinya kami harus menghadapi konflik, menghadapi ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, dan tetap bergantung kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari Sabat yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat Sabat, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.